atau homili misa requiem, misa Arwah Paus Fransiskus berdasarkan bacaan Injil hari ini. Catatan yang pertama, menurut orang-orang pintar bilang kita lahir dalam ruang dan waktu, dan kita mati juga dalam ruang dan waktu, dan orang lain yang mencatat. Paus Fransiskus lahir di Buenos Aires, Argentina, tanggal 17 bulan Desember tahun 1936. Itu orang lain yang mencatat. Dan dia diberi nama Jorge Maria Bergoglio. Orang lain yang catat juga. Lalu kemudian beliau mati dalam ruang dan waktu, orang lain yang catat juga. Bukan dia sendiri. Sungguh Paus Fransiskus ini, beliau lahir dan mati dalam tangan Tuhan. Dan dia mati tanggal 21 Oktober 2025, umur 88 tahun 8 bulan, dengan nama Paus Fransiskus. Paus Fransiskus itu dia sendiri yang pilih nama. Saudara-saudara terkasih, Paus ini, Paus pertama berasal dari Amerika Latin, dan dia berasal dari Serikat Yesuit. Jabatannya sebagai imam pastor Yesuit, sebagai provinsial Yesuit di Argentina, juga uskup agung dan kardinal, dan 12 tahun lalu dia diangkat menjadi Paus Fransiskus. Saya sendiri pernah ikuti seminar Paus Fransiskus diselenggarakan oleh SPT Yesuit Indonesia di Semarang. Waktu itu baru saya mengerti mengapa Paus ini pilih nama Fransiskus. Seperti cuplikan tadi itu sebenarnya dari Serikat Yesuit di Indonesia. Ini catatan tentang beliau, Paus Fransiskus. Misa Arwah Requiem itu sesungguhnya seperti sekarang ini. Dan sebenarnya misa Arwah itu harus diambil dari misa Arwah buku yang resmi. Tapi karena kita sekarang dunia global, maka bacaan-bacaan diambil dari misa harian. Karena Tuhan Allah hadir juga di bacaan-bacaan harian. Injil hari ini menarik. Injil itu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid. Sesudah kebangkitannya di Pantai dan Tiberias, dan disebut penampakan yang ketiga. Paus Fransiskus itu adalah Paus pengganti Petrus yang ke-260. Dikatakan bahwa gereja sekarang, gereja yang kita sekarang itu, pemimpinnya Paus harus berdasarkan pengalaman para murid dulu. Pengalaman para murid harus menjadi tonggak sejarah untuk gereja. Dan yang menarik bahwa hari ini kita misa ini, Paus Fransiskus dia mengalami Kristus yang mana, sungguh, dan dia mengalami Kristus yang hidup, sungguh, dan dia mengalami Kristus yang menang, sungguh, karena kematiannya persis
para rasul itu nelayan, dan Paus Fransiskus pengganti Petrus juga seperti itu. Tentu Paus Fransiskus bukan berasal dari nelayan, tapi dia pasti berasal dari yang lain, pekerjaan makan. Tapi di ini dikatakan para murid sehari-hari kerja tidak berhasil. Kristus menampakkan diri, dan atas perintah Tuhan Yesus, Petrus ikut perintah. Dan Paus Fransiskus sebagai Paus pengganti Paus pertama sampai Petrus yang ke-266, dia ikut. Tercatat juga bahwa kalau saya tidak keliru, Paus ini merupakan Paus yang termiskin, Paus yang tersederhana, dan Paus yang mengatakan bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna. Bapak, ibu, keluarga tidak sempurna, anak-anak tidak sempurna, kaum berdoa tidak sempurna, para imam religius semua kita tidak sempurna. Kita semua harus mengambil kesempurnaan dalam Ekaristi Kudus Tuhan. Dan Paus Fransiskus mengalami. Yang berikut itu ada tema kecil, bebas sandal di sebelah kanan perahu. Ini di dunia ini ada jalur kanan dan kiri. Paus Fransiskus mengalami dua-dua. Orang tanya, kenapa ke kiri, kenapa ke kanan? Kalau berkendaraan itu setir kiri lari kanan, setir kanan lari kiri. Mengapa? Supaya kita tidak makan tabrak. Ini otomatis mereka yang berlaku itu. Kalau saya tidak salah, mereka setir kiri lari kanan. Kalau datang di Indonesia seperti itu, kita mati. Kawan kelas kami dulu di Papua New Guinea pulang dan di awal kebiasaan sana maju di cerita sana. Kiri kanan Tuhan Allah ada di situ, dan Paus Fransiskus mengalami sedang. Kiri itu artinya orang yang keras. Kanan itu bilang orang-orang yang dulu kami masih anak-anak, kalau diajar bilang kalau mau terima kasih harus bilang tangan kanan. Bilang tangan kanan ini pintar, tangan kanan ini bodoh, sabar dulu. Dua-dua pintar dan dua-dua bodoh. Orang yang mengalami kiri dan kanan adalah orang-orang yang tahan pukul. Benar atau tidak? Dan orang yang mengalami kiri dan kanan disebut orang berhasil. Dan Yesus, dia suruh para murid supaya lakukan bukan di sebelah kanan, tetapi juga di sebelah kiri ada. Dan disebut ketika para murid tangkap banyak ikan di angkatan 163 ekor, dan murid yang dikasih bilang sama Petrus, itu Tuhan. Dan Paus Fransiskus adalah Paus ke-266 tentang Petrus mengalami itu. Dan Paus Fransiskus ini dia orang Yesuit. Kalau saya tidak keliru dulu dia dapat tantangan banyak dari kawan-kawan Yesuit di Amerika. Sewaktu dia pastor, sewaktu dia provinsial, sewaktu dia uskup, beliau ini kiri dan kanan sudah makan udara di dunia ini.
tidak, ini cerita kecil untuk kita renungkan. Dan dalam ini dikatakan waktu Tuhan Yesus menampakkan diri itu orang tidak kenal. Seperti Paus Fransiskus juga dulu orang tidak kenal apa-apa di Roma, karena dia orang pertama dari Amerika Latin. Jadi pastor juga susah, uskup juga susah, apalagi Paus yang Pirenea. Jadi pastor juga susah sekali. Jadi uskup juga kita masih ada pilih-pilih. Jadi kardinal juga pilih-pilih, apalagi Paus, jangan bilang tidak ada pilih. Yesus Tuhan menampakkan diri, dan Yesus Tuhan menampakkan diri dalam keseharian hidup para murid. Yesus Tuhan bangkit, hidup dan menang dalam keseharian hidup dunia kita, gereja kita sekarang, yang dipimpin oleh Paus Franciscus. Saudara terkasih, kita mendoakan beliau dan pasti beliau mendoakan kita. Ini Santo Bapa, doakanlah kami. Santo Bapa Fransiskus, doakanlah kami. Doakanlah gerejamu. Sekarang itu tahta suci kosong, itu masih di dalam. Yang berkuasa belum ada orang. Dia punya dekret, ajaran-ajarannya harus dilaksanakan oleh para kardinal. Dan karena itu kita mesti doa dan misa. Terima kasih banyak karena kita mau misa itu seperti ini. Dulu kami pastor yang sudah tua ini bilang doa untuk misa awal itu 9 kali. 9 kali. Sekarang karena kita gaya modern jadi tidak satu-satu kali saja. Tapi saya pribadi tiap misa saya doa. Dan misa awal itu harus dalam pakaian umum atau tidak. Demikian itu misa. Terima kasih banyak karena kita misa arwah. Terima kasih banyak untuk gereja kita. Uskup itu pengganti Petrus di keuskupannya. Uskup itu pengganti Petrus di keuskupan. Paus pengganti itu Petrus di seluruh dunia. Tapi sekarang ini saya malu karena orang tidak taat lagi pada aturan uskup. Uskup itu adalah pengganti Petrus di keuskupannya. Paus itu uskup Roma.